Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfayanti dari Prodi Manajemen Kelas I dengan NIM 202111436. Di sini saya akan menyampaikan dan membahas mengenai hukum riba. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih riba itu? Nah, secara bahasa, riba artinya adalah tambahan atau ziyadah. Lalu dalam pandangan Islam, riba merupakan penambahan atau kelebihan pada sesuatu dalam bentuk uang maupun barang. Maksudnya, riba ini adalah adanya penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Adapun hukum riba sendiri, yakni haram dan termasuk dalam dosa besar karena mengandung bahaya besar. Riba ini dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia dan membawa kepada membesarnya harta atas hitungan penarikan harta orang fakir. Lalu dikarenakan riba ini memakan harta manusia secara batil, maka dikatakan orang yang melakukan riba ini menambah hartanya tanpa bersusah payah. Adapun macam-macam riba sebagai berikut. Yang pertama, ada riba ad-duyun atau hutang piutang. Dalam riba ini pula terdapat dua macam riba lagi. Yang pertama riba qard, yaitu riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Singkatnya, riba ini terjadi apabila mukrid atau pemberi hutang mengambil kelebihan yang disyaratkan kepada muktarid atau penerima hutang. Contoh misalnya, rentenir yang meminjamkan uang sebesar 10 juta dengan syarat penambahan 20% selama 6 bulan. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Misalnya di zaman jahiliyah, orang mau meminjami akan memberikan syarat pada peminjam. Syaratnya yaitu ia harus melunasi sesuai waktu yang dijanjikan. Apabila melebihi batas waktu yang diberikan, maka akan dikenai penambahan jumlah uang yang harus dilunasi. Nah, kedua riba tersebut merupakan jenis atau macam riba dalam hutang piutang. Yang kedua, ada riba buyuk atau jual beli. Sebelum menjelaskan macam-macam riba jual beli, maka penting untuk mengetahui apa saja macam barang ribawi. Ada 6 barang ribawi, yakni emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Selanjutnya berikut jenis riba jual beli. Yang pertama riba fadli, yaitu terjadi apabila ada tindakan jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis tapi berbeda takaran atau kadarnya. Misalnya menukar emas 24 karat dengan 18 karat atau menukar uang sebesar 20.000 dengan pecahan Rp1.000 namun hanya ada 18 lembar. Yang kedua, ada riba iyad, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi maupun non-ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba iyad terjadi apabila saat transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Singkatnya, tidak ada kesepakatan sebelum serah terima. Contoh kasus, misalnya ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika dibayar tunai. Namun jika dicicil total harganya bisa mencapai 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Yang ketiga, ada riba nasiyah, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi yang sama, namun penangguhan penyerahan atau pembayaran. Misalnya, si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Karena seharusnya jika sudah membeli perak, ia harus membelinya kontan atau menukarkannya secara langsung. Kasus yang lain, misalnya ada dua orang yang ingin bertukar emas 24 karat. Satu orang sudah memberikan emasnya, namun seorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkannya sebulan lagi. Maka ini termasuk riba nasihah, karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Lalu, bagaimana hukuman bagi pelaku riba? Hukuman bagi orang yang melakukan riba ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Adapun ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ada pula dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan riba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan 2 orang saksinya, dan beliau bersabda mereka itu sama dalam dosa. Lalu ada pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqati, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala syirku billahi was-sahru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mal yatimi wa tawali yawmaz zahfi wa qatful musunati il mu'minatil ghafilati, yang artinya jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, perkara apakah itu? Beliau bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukmin yang menjaga diri. Lalu, bagaimana cara menghindari diri agar tidak terjerumus dalam transaksi riba? Yang pertama, tentunya senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dapat memahami hukum jual beli menurut Islam dengan baik. Selanjutnya memahami apa itu riba dan bagaimana jenisnya serta apa saja bahaya riba. Lalu memiliki sifat qanaah, yaitu merasa puas atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan kepada diri kita. Dan yang terakhir, melakukan transaksi yang diperbolehkan. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis, salah satunya yaitu transaksi mudharabah, yang dilakukan dengan cara kerjasama antar kedua belah pihak yang membagi hasil dengan kesepakatan yang ada, dan transaksi ini merupakan transaksi yang menghindari diri dari terjadinya riba. Sekian dari saya mengenai pembahasan hukum riba. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti, dan apabila terdapat penyampaian yang kurang dimengerti atau kurang enak didengarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.